melingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tenang bersama-Mu, Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku, ku berikan semuanya, sebab kami percaya, sebab kami percaya kuasa-Mu, oh Tuhan. Haleluya, oh kami nyatakan Tuhan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang merupakan catatan tentang perbuatan Sang God of Wonders. Allah yang ajaib yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah El Osebele. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita baca mulai ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita melihat sebuah kisah yang sebetulnya ini merupakan sesuatu yang unik, aneh, bahkan bisa dikatakan sesuatu yang mustahil bisa terjadi sebetulnya. Karena apa? Nah, sebelum itu kita lihat keseluruhan konteks ceritanya. Pada waktu itu terjadi kekeringan di Israel. Ini kejadiannya di Israel Utara. Kerajaan yang dipimpin oleh atau pada zaman Raja Ahab. Seperti dicatat dalam ayat 1 tadi, ya. Elia berkata kepada Ahab. Berarti ini adalah wilayah di Israel Utara. Dan yang terjadi tidak turun hujan. Kalau di dalam Yakobus dicatat di sana bahwa kurang lebih 3,5 tahun lamanya tidak turun hujan. Dan otomatis terjadi, ya bisa dikatakan kesulitan dalam hal pangan di sini. Karena mereka tidak bisa memperoleh hasil, tidak bisa bercocok tanam, dan sebagainya. Karena tidak ada air yang memadai untuk bisa mengairi sawah-sawah mereka, tanaman-tanaman mereka. Nah, hal ini juga membuat keadaan pada saat itu cukup sulit. Tetapi kalau kita lihat latar belakangnya, ini terjadi akibat ulah umat Allah sendiri yang sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi beribadah kepada Sang God of Wonders, Allah yang berkuasa dan ajaib, tetapi mereka beribadah kepada dewa-dewa yang lain. Nah, nanti dalam pasal berikutnya kita lihat bagaimana Isabel, permaisuri Ahab itu, membawa
nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, begitu banyaknya, sehingga umat Allah ini ya beribadah kepada dewa-dewa asing tersebut. Kehidupannya makin jauh dari Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Elia kemudian tadi dicatat, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi sebetulnya ini terjadi karena apa yang disampaikan oleh Elia sendiri sebetulnya. Jadi Elia yang membuat hal ini terjadi dengan perkataannya yang diurapi kuasa Tuhan, membuat keadaan seperti itu. Nah, tapi bukan ini yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah Elia sendiri juga terkena dampaknya. Karena kekeringan terjadi di mana-mana, umat Israel juga mengalami kesulitan dalam hal pangan, Elia juga termasuk terkena dampaknya. Tetapi diceritakan di sini bahwa Tuhan membuat sesuatu yang supranatural, yaitu Tuhan memerintahkan, ya kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat itu ya, kuperintahkan mereka memberi makan engkau. Burung-burung gagak diperintah Tuhan untuk memberi makan Elia. Jadi dalam ayat 5 dijelaskan, khususnya ayat 6 ya, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari air sungai Kerit tersebut. Seperti dalam ayat 5 tadi, Elia juga diperintah Tuhan untuk berdiam di tepi sungai Kerit. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Hal pertama, kita berbicara mengenai supply pangan yang dialami oleh Elia. Sementara yang lain mengalami kesulitan makan, loh, Elia justru dalam hal ini dia happy aja karena tersedia makanan cukup. Dan ini merupakan ya secara nutrisi ya cukup. Ada karbohidratnya yaitu roti dan ada proteinnya yaitu daging, seperti catat di dalam ayat 6 itu. Burung gagak membawa roti dan daging padanya pagi dan petang. Bukan hanya roti saja, karena karbohidrat saja itu akan tidak baik untuk tubuh, kecuali harus didampingi dengan protein. Kalau karbohidrat didampingi dengan protein, maka dia tidak serta-merta menjadi lemak atau langsung gula menjadi lemak dan membuat tubuh menjadi ya berlemak dan sebagainya. Tetapi dengan adanya protein ini bisa dikelola sehingga itu menjadi nutrisi bagi tubuh untuk menjadi baik itu otot dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan tubuh, sel-sel tubuh maksudnya. Nah, dari pagi dan petang setiap hari, Elia mendapat suplai makanan dari burung gagak. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin. Karena kita lihat burung gagak ini pemakan daging. Dan selanjutnya, mana ada burung gagak itu
bawa makanan kepada manusia. Nah, justru kita lihat di sini. Ini betul-betul adalah pekerjaan God of Wonders. Pekerjaan Allah yang ajaib, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita berbicara mengenai God of Wonders, maka kita harus siap untuk menerima suatu kenyataan bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja. Karena Dia penguasa di atas segala-galanya. Tetapi semuanya ini tujuannya adalah untuk menolong, bahkan menyelamatkan. Jadi kita tidak bisa membatasi God of Wonders. Karena Dia Allah yang ajaib, maka kita terima saja apa yang Dia lakukan. Contohnya ini, sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin terjadi ini. Burung gagak membawa daging dan roti. Dan ini kalau kita telusuri lebih jauh, dari mana roti ini? Apa bukan ini burung gagak ini mencuri rotinya orang lain di toko roti mungkin dan sebagainya? Dan juga daging ini dari mana? Kan kita tahu bahwa roti itu bisa menjadi roti itu diolah oleh tangan yang ahli. Mungkin banyak di antara kita tidak tahu cara membuat roti. Saya pun mungkin suruh bikin roti juga, ya mungkin kebingungan. Gimana caranya? Perlu keahlian khusus dan seterusnya. Daging pun juga demikian. Dan saya kira tidak mungkin burung gagak ini bawa daging dari hewan yang mati atau bangkai untuk diberikan pada Elia sebagai makanannya. Kalau mungkin dari bangkai binatang yang mati, bagi burung gagak mungkin tidak sulit. Dia bisa mematuk-matuk dan membawanya. Tapi tidak mungkin Tuhan akan memberikan seperti yang itu. Roti aja Tuhan beri. Berarti ini daging yang sudah dipersiapkan untuk bisa dikonsumsi manusia. Kita tahu bahwa pemerintah di setiap negara bahkan itu mengontrol dengan ketat industri daging. Mulai dari pemotongan hewannya, kemudian membuat sampai daging itu layak untuk bisa dikonsumsi. Itu ada perlakuan-perlakuan yang sudah standar yang harus dilakukan. Dan tidak boleh sembrono karena daging ini ada jangka waktunya dan kalau lewat dari itu bisa membusuk dan seterusnya. Nah, perlu suatu perlakuan yang standar dalam hal ini. Nah, di sini dikatakan burung gagak membawa daging dan roti. Ini bagaimana dan dari mana? Memang tidak dijelaskan. Tapi yang jelas adalah ini sesuatu yang layak dikonsumsi manusia. Dalam hal ini Elia. Inilah pekerjaan God of Wonders tersebut. Kita mungkin sulit untuk bisa membayangkan bagaimana ini si burung gagak ini bisa mempersiapkan makanan sedemikian rupa. Tapi mungkin itu bukan bagian kita, tapi yang menjadi bagian kita adalah menerima dengan percaya bahwa God of Wonders itu bisa melakukan apa saja demi untuk menolong kita, menyelamatkan kita. Kita sudah berada di
bulan akhir dari tahun 2022 ini, dan suasana Natal sudah mulai terasa di mana-mana, dan Natal selalu membuat kita mengingat kembali apa yang terjadi di Bethlehem 2000 lebih tahun yang lalu, ketika Yesus dilahirkan. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tapi caranya ini, dia lahir melalui rahim Maria yang belum pernah menikah dan seterusnya. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Inilah pekerjaan God of Wonders. Jadi kita harus siap untuk menerima dengan iman fakta bahwa Allah God of Wonders itu bisa melakukan apa saja. Khususnya dalam kelahiran Yesus ini. Walaupun memang banyak orang yang antipati dalam hal ini. Mereka yang tidak percaya, ya itu terserah mereka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita akan menerima anugerahnya. Oleh karena itu dalam hal ini, mari kita terima dengan iman. Sekalipun cara, metodenya ini tidak bisa kita telaah mengerti dengan akal pikiran kita yang serba terbatas ini. Seperti burung gagak yang menyeplai Elia dengan makanan ini. Masalah cara itu bukan urusan kita, itu urusannya Yesus, Sang God of Wonders. Allah bisa melakukan dengan cara apapun. Yang penting percaya. Saat ini juga mungkin kita tidak sedang berada dalam kondisi seperti Elia, dalam keadaan kekeringan dan sebagainya. Tapi mungkin kita berada dalam pergumulan, baik itu pergumulan sakit penyakit, kesehatan, atau pergumulan dalam hal finansial dan sebagainya. Satu hal yang harus kita pegang, kita tahu, kita punya God of Wonders yang bisa menolong, bisa menyelamatkan, bisa melakukan apa saja demi menolong kita. Masalah cara atau metode itu bukan bagian kita, itu cara Allah. Allah bisa menolong kita yang mungkin sedang dalam pergumulan secara finansial, menghadapi meja yang kosong. God of Wonders, Yesus kita, Juru Selamat itu, bisa mungkin dengan cara memberikan voucher secara online bagi kita sekeluarga sehingga bisa mendapatkan atau memesan secara online melalui aplikasi makanan. Karena kita punya voucher, bukan kita yang bayar, tapi ada yang membayarnya untuk kita. Di aplikasi kita ada voucher untuk bisa beli makanan ini, pesan makanan ini, dan sebagainya. Macam-macam cara bisa dilakukan oleh Tuhan. Yang jelas adalah untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Nah, jadi saudara sekalian, kalau kita membaca dan merenungkan firman ini, kita bersyukur bahwa kita punya God of Wonders. Seberat apapun pergumulan kita, Dia adalah L-O-C-P-L, Allah yang maha sanggup. Yesus itu Juru Selamat, penolong kita. Juga dalam kondisi sakit, penyakit, dan seterusnya. Dokter sudah menunjukkan data-data bagaimana organ tubuh kita ini sudah tidak berfungsi dengan benar, dengan baik.
Artinya sudah tidak sehat lagi. Jantungnya tidak sehat, paru-parunya, livernya, lambung, ginjal, dan sebagainya. Malah mungkin ginjalnya tidak berfungsi lagi, atau disebut gagal ginjal dan sebagainya. Tapi ingat, kita punya God of Wonders. Dia pencipta di atas segala-galanya. Entah gimana pun caranya, itu adalah bagian Yesus untuk menolong, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Tapi yang jelas kita percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Jantung yang baru, liver yang baru, ginjal yang baru, Tuhan sanggup berikan kepada kita. Karena Dia adalah Sang God of Wonders itu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti apa yang dialami Elia. Burung gagak yang dipakai Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mari kita tidak usah mikir bagaimana caranya dan seterusnya. Kita cuma tahu satu hal. Dalam nama Yesus, berkat Allah selalu akan melimpah dalam hidupku. Aku tidak akan kekurangan apapun. Mujizat Tuhan akan terjadi. Aku sehat dalam nama Yesus. Kuasa Allah akan membuat kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam tubuhku ini. Nah, itulah God of Wonders. Mari kita persiapkan diri untuk menerima kenyataan bahwa God of Wonders itu L.O.C.P.L.E. akan melakukan wonderful things, hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita tidak usah khawatir akan apapun. Nah, yang berikutnya, dalam hal ini yang kedua, yang harus kita perhatikan, selain dari yang pertama, kita siap untuk menerima dengan iman, bagaimana L.O.C.P.L.E. bagaimana Allah melakukan keajaiban. Maka yang kedua ini perhatikan, di dalam ayat yang ke-5 tadi. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-3 tadi, kita lihat Tuhan memberi perintah kepada Elia, pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Tuhan memerintahkan Elia. Dan kemudian dalam ayat 4, kita lihat Tuhan God of Wonders itu juga memerintahkan burung-burung gagak ini memberi makan Elia. Jadi sepenuhnya ini adalah karya Sang God of Wonders, L.P.L.E. itu, yang kita sembah dalam nama Yesus. Elia diperintahkan ke sungai Kerit. Burung gagak diperintahkan ke sana untuk membawa makanan. Atas perintah dari Sang God of Wonders. Jadi kita bisa melihat di sini, untuk keajaiban Tuhan terjadi, harus taat kepada perintah Tuhan. Andai kata tadi Tuhan mengatakan, loh Tuhan, apa enggak keliru di ke sungai Kerit? Di tempat lain aja Tuhan. Nah, burung gagak ke sana enggak ketemu Elia. Sia-sia semuanya. Nah, jadi kita harus selalu dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Karena Dia melakukan keajaiban-keajaiban. L.O.C.P.L.E. L Allah, O.C. doing, working, melakukan, P.L.E. keajaiban. Allah yang melakukan keajaiban. Dia perintahkan Elia ke sungai Kerit. Dia perintahkan burung gagak bawa makanan kepada Elia. Nah, begitu juga mari kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Taat kepada perintahnya. Dan kita akan lihat mujizat-mujizat terjadi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus
Kami percaya akan mujizat-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu. Silakan Roh Kudus, Engkau berkarya dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan, untuk melakukan sesuai dengan rencana-Mu. Karena kami percaya, hari depan kami penuh harapan. Kami diberkati dalam nama Yesus, kami sehat dalam nama Yesus. Ginjal yang baru, jantung yang baru, liver yang baru, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Berkat-Mu dilimpahkan. Kami terima Tuhan berkat kelimpahan dari Engkau. Dan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena Engkau memerintahkan berkat itu Tuhan. Kami terima dalam nama Yesus Kristus. Amin.